Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi washabihi amawala. Selanjutnya kita lanjutkan pada bagian kedua untuk membicarakan masalah perukunan besar. Tapi kemarin belum selesai membicarakan riwayat beliau, kita lanjutkan sedikit. Nah itu. Jadi pada yang bagian pertama telah kita singgung bahwa beliau akhirnya mendirikan sebuah gedung di tepi Jalan Muntai Tanjung. Nah, jadi di sana sudah mulanya beliau kan belajar di musala yang belum ada namanya. Kemudian setelah didirikan gedung itu, maka beliau berilah nama sekolah itu Arabic School, itu kan Arabic School untuk menyaingi sekolah Belanda. Nah, jadi kita di orang Islam juga harus demikian, harus mendirikan sebuah pendidikan. Nah, itu karena pada masa itu masyarakat Islam begitu kuat terhadap agamanya, itu kan. Lalu setelah didirikan Arabic School itu, maka sekolahnya pun tadi kan dari ibtidaiyah, artinya ibtidaiyah, sanawiyah ditambah lagi dengan aliyah. Nah itu kan, lalu ditambah lagi dengan aliyah. Nah, jadi kemudian dari sini, dari Arabic School ini ternyata muridnya bertambah. Nah itu kan, ini bertambah itu kan. Nah, semakin banyak. Nah, maka Haji Abdul Rashid itu mendirikan lagi sebuah gedung. Nah, gedungnya diresmikan pada tahun 1931. Gedung ini untuk mengadakan pertemuan itu kan, nah, untuk musyawarah. Nah, sehingga artinya aspirasi masyarakat itu bisa ditampung dengan adanya gedung itu. Kemudian daripada yang pengajaran tadi, beliau tidak bisa lagi sendirian, harus menambah teman karena sudah ada gedung pendidikan. Nah itu kan, lalu beliau menggunakan teman beliau. Nah, beliau gunakan Haji Nasir, Haji Basri menantu beliau juga. Nah, kemudian Haji Usman, Haji Muslim, Haji Sabran Malisi, Haji Abdul Qadir Malisi, Haji Tukacil, nah, Haji Sobli Kadri, Haji Muhammad Arasad berasal dari Tangga Ulin, Haji Basran, Haji Ahmad Mansur dari Kalumpang Trageselaba dan tinggal di Sungai Karyas. Lalu Haji Asy'ari Sulaiman menantu Tuan Guru Haji Khalid Tangga Ulin, Haji Amir seorang ulama alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang pernah menjadi imam tentara, nah, di Banjarmasin. Juga dari ulama yang berpengaruh di masyarakat seperti Tuan Guru Haji Muhammad, nah, Rawi. Nah, jadi dari Arabic School, nah, kemudian akhirnya pada tahun 1931 itu tahun 2 lalu berubah menjadi, nah, Al-Madrisatur Rasyidiyah. Nah itu jadi Al-Madrasatur Rasyidiyah. Nah, di sana kemudian lalu berubah lagi akhirnya dari 1944 itu, tahun 42 itu diubah lagi namanya menjadi, nah, nama Ma'had Rasyidiyah. Nah, Ma'had Rasyidiyah. Nah, pada sinilah yang pengetahuan itu ditambah, yang mulanya pengetahuan agama saja, lalu ditambah lagi dengan pengetahuan umum seperti ilmu eksakta, ditambahkan ilmu ekonomi, ilmu geografi, sejarah, kemudian ditambah juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah itu seperti itu. Nah, selanjutnya lalu pada tahun 1945 sampai sekarang, nah itu Ustadz
Idham Khalid itu kan pada tahun 1995, di samping membenahi semua masalah yang juga membawa perubahan besar seperti diubahnya Ma'had Rasyidiyah diubah menjadi norma Islam itu kan. Nah, jadi kemudian untuk penyesuaian dengan yang ada pondok pesantren di Ponorogo. Kemudian setahun 1963 diubah namanya menjadi Rasyidiyah Khalidiyah. Jadi sekarang itu dikenal dengan Raha. Nah, jadi pada tahun 63 diubahnya dari norma Islam menjadi Rasyidiyah Khalidiyah. Nah, jadi demikian itu. Nah, pada masa ini juga disusun organisasi dan administrasi dalam bentuk baru sampai kepada pembagian tugas-tugas fungsional. Nah, jadi di sini terus berkembang karena pondok pesantren yang digunakan sistem modern itu kan. Nah, sistem modernnya itu sudah ada bangku, kursi dan sebagainya, papan dan sebagainya, tidak lagi sekolah duduk itu kan. Soalnya sudah modern sudah. Nah, itu demikian. Kemudian di masyarakat juga beliau karena masyarakat kita utamanya di Amuntai itu dekat dengan Candi Agung, masyarakatnya masih terpengaruh oleh Hindu. Nah, masih terpengaruh oleh Hindu. Nah, beliau sebenarnya menantang itu, namun karena di masyarakat tidak beliau lakukan penentangan secara terang-terangan, tapi yang untuk mengubah itu disalurkan kepada santri. Artinya dijelaskan bahwa ini khurafat, ini bid'ah. Jadi dijelaskan kepada santrinya, bukan menantang masyarakat. Jadi masyarakat dibiarkan saja, tapi untuk bekal berikutnya diberikan pelajaran kepada santri. Nah, santri itulah nanti yang melanjutkan, yang mau mengubah tradisi-tradisi yang tidak ada sumbernya dari agama, yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran itu kan. Nah, seperti itu akhirnya itu bisa dirubah sedikit keadaan masyarakat. Nah, meskipun masih berurat berakar di Amuntai, di Nusa Utara seperti sekarang ini, yang berat juga mengikis yang sudah mendarah daging itu. Kalau beliau aktif di masyarakat juga, selain aktif di pendidikan, lalu beliau itu diundang nuzul Al-Quran, acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari itu sudah bisa mencapai apa yang beliau cita-citakan. Nah, beliau itu adalah disebut orangnya jujur itu kan. Jujur, ramah kepada orang. Kemudian beliau juga keras kalau hal-hal yang berhubungan dengan agama. Kalau cita-citanya, beliau harus kalau begini misalnya, tapi asalkan benar tidak apa kan. Itu. Jadi beliau itu keras dalam hal yang benar itu kan. Kemudian hidup sederhana itu. Kemudian mempunyai sifat yang jujur. Dan beliau tawaduk, tidak mau menonjolkan diri. Karena itulah beliau itu mempunyai sifat yang demikian. Sifat-sifatnya apa yang oleh Rasulullah beliau amalkan. Kan Rasulullah itu kan keras kalau melanggar hukum-hukum agama itu kan, hukum-hukum yang diajarkan. Kemudian beliau ini seperti itu juga. Kalau beliau itu kasih sayang, orangnya ramah, kasih sayang kepada orang lain, tawaduk itu kan mempunyai wawasan yang luas. Artinya terhadap golongan lain beliau tidak memusuhi. Karena saat itu Muhammadiyah juga ada, karena beliau pernah dididik oleh Haji Japri dari Teluk Botong Alabiu yang beliau itu tokoh Muhammadiyah. Jadi beliau dengan itu bisa toleransi. Makanya di Amuntai antara NU Muhammadiyah tidak terjadi persengketaan, damai saja. Demikianlah yang berikut ini. Nanti kita lanjutkan dengan yang berikutnya, bagian kedua untuk ini kalau kita bicarakan. Sampai di sini dulu. Salah khilaf mohon maaf. Sampai jumpa pada pembahasan masalah kerukunan.
Ini akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.